Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Kali ini kami dari kelompok 5 ingin kembali mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengambil judul Manajemen Produksi dan Operasi Agribisnis. Sebelum melanjutkan presentasi ini, kami ingin berterima kasih kepada Bapak Henda Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Agribisnis. Sebelum lebih lanjut lagi, marilah kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama adalah Agustina Wulandari, Ayu Dewi Anissa, David Lumban Tombing, dan saya sendiri yaitu Obed Haryanja dan Reksa Ananda Sufi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pengertian manajemen produksi dan operasi. Manajemen produksi dan operasi tidak terlepas dari pengertian manajemen. Dengan istilah manajemen dimaksudkan adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan atau mengorganisasikan kegiatan-kegiatan orang lain. Manajemen produksi dan operasi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau utility sesuatu barang atau jasa. Adapun beberapa definisi menurut para ahli, maka dapat dikatakan bahwa manajemen operasi adalah suatu desain operasi dan perbaikan sistem produksi serta perubahan dari sumber daya yang dimiliki perusahaan meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan input manajemen menjadi output berupa barang atau jasa yang diinginkan. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen produksi dan operasi. Terdiri 6 bagian. Yang pertama yaitu seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi. Merupakan kegiatan yang mencakup bidang yang luas, dimulai dari penganalisaan dan penetapan keputusan saat sebelum dimulainya kegiatan produksi dan operasi. Yang kedua ada seleksi dan perancangan proses dan peralatan. Merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk merealisasikan usaha. Untuk menghasilkannya adalah menentukan jenis proses yang akan dipergunakan serta peralatannya. Yang ketiga ada pemilihan lokasi dan site perusahaan dan unit produk. Merupakan kelancaran produksi dan operasi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kelancaran mendapatkan sumber-sumber bahan masukan atau input, serta ditentukan pula oleh kelancaran dan biaya penyampaian atau suplai produk yang dihasilkan berupa barang jadi dan jasa ke pasar. Yang keempat ada rancangan tata letak atau layout dan harus kas atau proses. Merupakan kelancaran dalam proses produksi dan operasi ditentukan pula oleh salah satu faktor yang terpenting di dalam perusahaan atau unit produksi, yaitu rancangan tata letak atau layout dan arus kas atau proses. Rancangan tata letak harus mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain adalah kelancaran arus kas, optimalisasi dari waktu pergerakan dalam proses, kemungkinan kerusakan yang terjadi karena pergerakan proses akan meminimalisasi biaya yang timbul dari pergerakan dalam proses atau material handling. Yang kelima ada rancangan tugas perusahaan. Merupakan rancangan tugas pekerjaan bagian yang integral dari rancangan sistem. Yang keenam ada strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas. Merupakan rancangan sistem produksi dan operasi harus disusun dengan landasan strategi produksi operasi yang disiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada pembahasan dalam pengoperasian sistem produksi dan operasi menurut Sofjan Aswari meliputi 5 bagian. Yang pertama ada penyusunan rencana produksi dan operasi. Merupakan kegiatan pengoperasian sistem produksi dan operasi harus dimulai dengan penyusunan rencana produksi dan operasi. Yang kedua ada perencanaan dan pengendalian persediaan dan pengadaan bahan, yaitu kelancaran kegiatan produksi dan operasi sangat ditentukan oleh kelancaran tersedianya bahan atau masukan yang dibutuhkan bagi produksi dan operasi tersebut. Yang ketiga ada pemeliharaan atau perawatan mesin dan peralatan, yaitu mesin dan peralatan dipergunakan dalam proses produksi dan operasi harus selalu terjamin tetap tersedia untuk dapat digunakan, sehingga dibutuhkan adanya kegiatan pemeliharaan atau perawatan. Yang keempat ada pengendalian mutu, yaitu terjaminnya hasil atau keluaran dari proses produksi dan operasi menentukan keberhasilan dan pengoperasian sistem produksi dan operasi.
Yang kelima ada manajemen tenaga kerja atau sumber daya manusia, yaitu pelaksanaan pengoperasian sistem produksi dan operasi ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan para tenaga kerja atau sumber daya manusia, akan mencakup pengolahan tenaga kerja dalam produksi dan operasi, desain tugas dan pekerjaan, dan pengukuran kerja. Selanjutnya ada sistem produksi. Produksi seringkali diartikan sebagai aktivitas yang ditujukan untuk meningkatkan nilai masukan atau input menjadi keluaran atau output. Dengan demikian, maka kegiatan usaha jasa seperti dijumpai pada perusahaan akuntan, asuransi, bank, pos, telekomunikasi, dan sebagainya menjalankan juga kegiatan produksi. Selanjutnya ada 4 perbedaan pokok antara usaha jasa dan usaha pabrikasi, yaitu 1. Dalam unit usaha pabrikasi, keluarannya merupakan barang real sehingga produktivitas akan lebih mudah diukur bila dibandingkan dengan unit usaha jasa yang keluarannya berupa pelayanan. Yang kedua ada kualitas produk yang dihasilkan dari usaha pabrikasi lebih mudah ditentukan standarnya. Yang ketiga ada kontak langsung dengan konsumen tidak selalu terjadi pada usaha pabrikasi, sedangkan pada usaha jasa kontak langsung dengan konsumen merupakan suatu yang tidak dapat dielakkan. Yang keempat ada tidak akan dijumpai adanya persediaan akhir di dalam usaha jasa, sedang dalam usaha pabrikasi adanya persediaan sesuatu yang sulit dihindarkan. D. Tipe produksi. Dalam pelaksanaannya, proses ini memerlukan waktu yang berbeda-beda. Ada yang singkat dan ada juga yang prosesnya cukup panjang. Berdasarkan cara pelaksanaannya, tipe produksi dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, produksi jangka pendek. Ini adalah kegiatan produksi yang cepat dan langsung menghasilkan produk, barang atau jasa bagi konsumen. Contohnya seperti produksi makanan, kayak roti, gorengan, dan lain-lainnya. Yang kedua, produksi jangka panjang. Ini adalah kegiatan produksi yang membutuhkan waktu yang cukup lama, misalnya seperti menanam padi, menanam kopi, membangun rumah, dan yang lainnya. Yang ketiga, produksi terus-menerus. Ini adalah kegiatan produksi yang melakukan pengolahan berbagai bahan baku secara bertahap hingga menjadi suatu barang jadi, di mana prosesnya berlangsung secara terus-menerus. Misalnya seperti pabrik yang memproduksi kertas, gula, karet, dan lainnya. Yang keempat, yang terakhir, ada produksi berselingan. Ini adalah kegiatan produksi yang mengolah bahan-bahan baku dengan cara menggabungkan menjadi suatu barang jadi. Misalnya seperti proses pembuatan sepeda motor, di mana setiap bagiannya diproduksi secara terpisah. Kemudian proses penggabungannya, bagian-bagian tersebut menghasilkan sebuah sepeda motor. Selanjutnya, E. Perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah perencanaan tentang apa dan berapa produksi yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam periode tertentu. Secara detail, perencanaan produksi dapat didefinisikan sebagai proses untuk memproduksi produk atau barang-barang pada suatu periode tertentu yang diramalkan atau dijadwalkan melalui pengorganisasian sumber daya baik tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan lainnya. Perencanaan produksi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ini biasanya disebut dengan perencanaan jangka pendek. Dan ada juga penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, dan ini disebut dengan perencanaan produksi jangka panjang. Selanjutnya ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan produksi. Yang pertama itu ada kualitas produk. Kualitas produk harus direncanakan dengan baik, juga terkait dengan pangsa pasarnya. Apakah harus memproduksi produk yang premium atau produk dengan kualitas standar asal sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya yang kedua ada biaya produk. Biaya untuk modal dan alat produksi.
Seperti biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur dari produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume tertentu dan harga penjualan tertentu. Yang ketiga, waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan sebuah perusahaan untuk berkompetensi. Waktu pengembangan produk menunjukkan daya tanggap perusahaan pada teknologi. Pada akhirnya, perencanaan menentukan kecepatan sebuah perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis atau break-even point dari usaha yang dilakukan oleh tim pengembangan. Yang keempat, biaya pengembangan produk. Biaya pengembangan produk merupakan salah satu komponen yang sangat penting dari investasi. Biaya pengembangan produk untuk riset dan pengujian dibutuhkan untuk mendapatkan produk yang benar-benar sesuai dengan pangsa pasar yang ditarget. Yang terakhir ada kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan adalah aset yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonim di waktu yang akan datang. Pembuatan suatu produk yang melalui tahapan perencanaan yang baik akan menghasilkan produk yang baik produk baru maupun pengembangan produk lain. Kegiatan ini berkaitan dengan persepsi tentang kebutuhan manusia, kemudian disusul oleh penciptaan konsep produk, perancangan produk, dan pengembangan produk serta penyempurnaan produk. Kemudian diakhiri dengan pembuatan dan pendistribusian produk tersebut. Produksi sebagai sistem yang menyeluruh. Faktor pertimbangan yang terlibat antara lain lokasi fasilitas, ukuran pabrik, tata letak, pembelian, persediaan, pengendalian produksi. Sedangkan menurut Yamit tahun 2003, perencanaan kapasitas produksi adalah jumlah maksimum output yang dapat diproduksi dalam satuan waktu tertentu. Contohnya seperti pabrik pupuk mempunyai kapasitas 100.000 kg sekali produksi. Adapun kapasitas produksi dikaitkan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki seperti yang pertama, kapasitas tenaga kerja, yang kedua, kapasitas mesin, yang ketiga, kapasitas bahan baku, yang keempat, kapasitas modal. Adapun produksi sebagai sistem menyeluruh yang tiga tadi ini ada 3 bagian, yaitu yang pertama lokasi. Yang pertama itu lokasi terbagi menjadi beberapa bagian yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu sumber bahan baku. Lokasi agribisnis mungkin berdekatan dengan sumber bahan bakunya jika pada dasarnya hanya dibutuhkan satu jenis bahan baku dan ongkos angkutnya dalam bentuk bahan baku yang sangat besar. Misalnya ongkos angkut untuk ternak atau buah dan sayuran lebih mahal daripada ongkos angkut untuk hasil olahan dari bahan tersebut. Agribisnis memerlukan sedemikian banyak jenis bahan baku dari lokasi terpencar dan berjauhan sehingga lebih tepat menempatkan lokasi produksi di dekat pasar. Yang kedua itu ketersediaan tenaga kerja. Wilayah yang berbeda menawarkan jenis tenaga kerja yang berbeda pula. Di samping itu, wilayah tertentu memerlukan upah dan tunjangan yang lebih tinggi bagi pekerjanya karena biaya hidup yang lebih tinggi di daerah tersebut. Yang ketiga itu lokasi pasar. Jika perusahaan membutuhkan banyak jenis bahan bakar dengan ongkos angkut yang tidak begitu besar, maka penempatan di dekat pasar bisa sangat menguntungkan. Penempatan yang berdekatan dengan pasar terutama penting bagi pengecer sehingga pelanggan tidak perlu pergi jauh-jauh untuk membeli. Yang terakhir, insentif khusus. Industri pertanian membutuhkan air dan pembangkit tenaga yang besar. Sebaiknya ditempat di daerah yang berlimpah dengan sumber perbekalan tersebut. Untuk menggairahkan bisnis ada kalanya pemerintah menawarkan keringanan pajak dan biaya listrik atau air di samping kemudahan dalam perizinan dan penyediaan prasarana yang lebih baik. Kemudian bagian yang ketiga itu ada ukuran pabrik.
Pada umumnya, unit-unit yang lebih besar lebih mudah dioperasikan, tetapi pabrik yang terlalu besar hanya akan merupakan pemborosan besar jika ditinjau dari berbagai faktor. Menurut prinsip skala usaha yang ekonomis, pabrik yang besar biasanya akan mengakibatkan biaya per unit yang makin kecil. Yang ketiga itu ada tata letak. Dalam merencanakan tata letak suatu pabrik, perlu mempertimbangkan semua proses dan prosedur yang akan dijalani pabrik, kuantitas dan kualitas yang diperlukan, dan setiap jenis perubahan, jenis mutu, atau permintaan produksi di masa mendatang. Fasilitas itu misalnya mesin, alat produksi, alat pengangkutan barang, tempat pembuangan sampah, dan lain-lain. Letak dari fasilitas-fasilitas itu harus diatur sedemikian rupa, sehingga proses produksi dapat berjalan sedemikian rupa dengan lancar dan efisien. Tata letak yang baik dapat diartikan sebagai penyusunan yang teratur dan efisien semua fasilitas pabrik dan buruh yang ada di dalam pabrik. Fasilitas pabrik tidak hanya mesin-mesin tapi juga servis area termasuk penerimaan dan pengiriman barang, tempat maintenance, gudang, dan lain-lain. Selain itu juga harus diperhatikan segi keamanannya. Nah, adapun tujuan dan manfaat tata letak yang pertama itu meningkatkan jumlah produksi, yang kedua mengurangi waktu tunggu, yang ketiga mengurangi proses pemindahan bahan, yang keempat penghematan penggunaan ruang, yang kelima efisiensi penggunaan fasilitas, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah studi kasus, yaitu analisis manajemen produksi dan kelayakan finansial usaha agroindustri sirup Markisa. Penelitian ini merupakan studi kasus pada usaha sirup Markisa Ana yang berada di Kota Makassar. Tujuan penelitian yaitu menganalisis penerapan fungsi-fungsi manajemen produksi, menganalisis tingkat kelayakan finansial dan tingkat kelayakan investasi. Waktu penelitian berlangsung selama 2 bulan, yaitu bulan Agustus hingga bulan November 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan sirup Markisa Ana menerapkan fungsi-fungsi manajemen produksi, yaitu fungsi pengorganisasian, fungsi perencanaan, fungsi pengendalian, dan fungsi pengolahan. Secara finansial, usaha agroindustri sirup Markisa Ana menguntungkan, yaitu dengan total pendapatan sebesar Rp23.768.117 dengan nilai R per C rasio sebesar 1,83 dan investasi perusahaan sirup Markisa Ana ditinjau dari aspek nilai NPV sebesar Rp27.471.027. Nilai net B per C rasio sebesar 1,66 lebih dari 1 atau layak, serta nilai IRR sebesar 32,53%. Nilai tersebut lebih besar dari suku bunga yaitu 12%. Dan payback period menunjukkan tingkat pengambilan modal investasi berada pada tahun keempat. Maka, usaha agroindustri sirup Markisa Ana secara finansial layak dikembangkan. Kata kuncinya adalah kelayakan, manajemen, dan sirup Markisa. Dan selanjutnya adalah saran studi kasus. Yang pertama adalah pemilik usaha harus lebih mengembangkan usaha sirup Markisa Ana dengan melakukan produksi lebih dari 6 kali dalam setahun, sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan lebih bisa memenuhi permintaan konsumen. Dan yang terakhir, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji ulang topik yang sama. Nah, sekarang kita telah sampai pada tahap kesimpulan materi. Manajemen produksi dan operasi, yaitu kegiatan yang mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana serta bahan secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan atau utility sesuatu barang atau jasa. Manajemen operasi dan produksi memiliki tantangan masa depan untuk lebih bertahan dalam menghadapi globalisasi.
termasuk di dalamnya terdapat ruang lingkup manajemen operasi dan produksi, yaitu perencanaan sistem produksi, sistem pengendalian produksi, dan sistem informasi produksi. Ketiga ruang lingkup tersebut memiliki bagian-bagian lebih luas, sehingga manajer operasi dan produksi memiliki peran masing-masing dalam pekerjaannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait materi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Mungkin itu saja. Untuk terakhir kali saya ucapkan terima kasih.